kabar kalian semua hari ini? Nah, jadi aku kemarin kan udah bilang bahwa di akhir video aku akan menceritakan tentang kegiatan aku yang di Jeju bersama anak-anak. Maksudnya harga-harganya. Jadi kalian bisa, maksudnya kalau dari Seoul ya, terutama kalau dari Seoul yang saya tahu, pesawat dari Seoul berapa, harga tiketnya yang Korean Air itu berapa, terus ya pokoknya aktivitas saya semuanya saya udah semua rangkum di sini, saya akan bilang semua ke kalian. Nah, dari tiket pesawat nih ya. Dari pertama itu kan, hari pertama itu kita berangkat, tiket pesawatnya itu sekitar kurang lebih ya 300 Korean won, itu sekitar 4 jutaan. Kalau dirupiahin itu sekitar 4 jutaan, 4 juta rupiah. Nah, terus dan juga saya mau informasiin ke kalian kalau pesawat itu ada setiap 10 menit gitu loh. Kalau kalian ke tiket kalau saya kan menggunakan pesawatnya Korean Air. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan pesawat Asiana atau juga pesawat yang kecil yang cuma untuk misalkan dari dari Seoul ke Jeju juga ada gitu loh. Kalau internasionalnya kan Korean Air dan Asiana. Nah, kalau pesawat yang kecil juga ada pesawat Korea itu. Misalkan pokoknya kalau kalian lihat buat pesan tiket atau apa tuh udah kelihatan semua. Nah, dari price-nya itu sekarang harganya itu tuh kalau paling pagi nih, misalkan kalau kalian mau cari pesawatnya yang paling murah itu paling pagi, misalkan jam 5, jam 6 gitu, itu paling pagi itu ada banget dan harganya murah, atau paling malam. Nah, paling malam juga murah. Nah, kemarin itu saya pesawatnya itu sekitar jam 8, nyampenya kan itu jam 8.45. Jadi saya itu berangkat kurang lebih kan 1 jam perjalanan, jam 7.30 ya. Saya jam 7.30 ya, jam 7.35 kalau nggak salah, pesawat dari Seoul ke Jeju. Nah, itu sekitar pokoknya dari sekitar 60-an deh. 60 Korean won itu kalau kita rupiahin satu orang ya, karena kan saya ada 5 orang. 60 Korean won itu sekitar ya kurang lebih nih. Kurang lebih, nah ini kelihatan gak sih? Nah ini dia sekitar 786.000 rupiah kalau dirupiahin ya. Nah gitu. Dan kalau kalian pengen cari yang lebih murah juga ada gitu loh, jadi nggak perlu takut. Nah, itu dia harga-harganya. Jadi kalian nggak usah yang ngerasa oh kemahalan atau gimana, enggak kok, enggak mahal. Ya, ada juga pesawat-pesawat yang cuma 30 Korean won. Pokoknya adalah yang ada cuma 500.000, 400.000 juga ada. Ya, tergantung jam-jam aja. Tapi jam yang ke Jeju itu memang setiap saat gitu loh. Karena kan kita keluar nggak bisa ya dari Korea. Makanya banyak orang tuh yang holiday. Kalau saya kemarin itu kan ke Jeju karena anak-anak saya libur sekolahnya seminggu, libur semester. Nah, kalau orang Korea itu mereka sukanya pariwisatanya, maksudnya holiday-nya kalau nggak ke Jeju, mereka ke Busan. Kalau ke Busan itu bisa kita naik kereta api atau naik pesawat. Ya, pokoknya kemana lah, maksudnya kemana tempat-tempat lagi yang bagus-bagus di Korea ini, yang cuma buat misalkan kita ke villa buat sama keluarga, mau barbecue, private villa, itu bisa ke semuanya, bisa minimizekan duitnya, itu bisa terserah kita maunya holiday kita seperti apa gitu kan. Nah, kemarin itu kan sampai di Jeju, saya dijemput sama teman saya itu udah seperti kakak saya sendiri di Korea ini gitu. Dan anak-anak kita itu satu sekolah,
satu sekolah dan satu sekelas sama Jason, satu lagi sekelas sama Kira gitu. Jadi emang udah semenjak saya udah kenalnya semenjak saya pindah di sini gitu kan. Dan kebetulan dia punya rumah di Jeju, dan setiap saya ke Jeju, maksudnya kalau saya dengan suami saya di hotel nggak di, tapi karena kalau saya di Jeju cuma untuk saya dengan anak-anak saya, dan dia tuh pengennya ya saya tinggal di tempatnya dia, makanya 4 hari di Jeju itu 4 hari 3 malam kita semuanya tinggal di rumahnya dia. Nah terus horse riding, waktu kita nyampe sana, kita hari pertama itu kita horse riding sama itu kan lihat dolphin kan di laut kan. Nah, horse riding itu saya mau ngasih tahu harganya itu dari 70 Korean won itu sampai 100 Korean won. Itu harganya kalau dirupiahin dari 900 ribuan. Sorry, tunggu ya. Nih, dari 916.000 rupiah harganya sampai 100 sampai 1.300.000 rupiah ya. Nah itu banyak macamnya gitu, tapi yang kemarin yang saya pilih itu tempat yang biasanya teman saya itu sering membawa anaknya gitu loh, horse ridingnya di situ, makanya direkomendasiin saya di situ horse ridingnya dengan anak-anak saya. Kebetulan anak saya itu pertama kali horse riding. Kalau di Indonesia kita pernah sih horse riding, tapi namanya tahu kan, ke taman safari itu ya biasalah, kudanya kecil-kecil semua, tapi kalau ini kudanya pada gede-gede loh. Nah terus setelah itu kan hari itu kita juga habis dari situ kita pergi ke lihat dolphin. Nah kita itu sewa kapal sendiri, tapi karena memang kalau di Korea ini kan peraturannya lagi ketat ya, orangnya itu harus 4 orang minimal. 4 orang tuh kita ya, maksudnya yang pergi tuh aku, temen aku itu, terus anak-anak Jisan sama Kira, sampai Kesha juga aku nggak bawa loh, karena kan emang udah peraturannya begitu. Cuma lucunya lagi di sana ada juga yang misalkan kalian tidak mau untuk nyewa kapal sendiri gitu loh, private boat sendiri, nggak apa-apa. Terus ada satu kapal yang khusus semuanya gitu loh. Lucunya tuh aku sampai nggak habis pikir ya, kenapa kalau kita sewa private boat minimal cuma 4 orang yang masuk, tapi kalau kalian yang kapalnya besaran lagi itu tuh banyak orang yang datang, minimal maksudnya banyak penumpang gitu loh, maksudnya banyak keluarga, dan itu diperbolehkan. Makanya aku sempat yang kok bisa ya gitu loh, tapi harusnya kan namanya keluarga lebih aman ya, tapi ya udahlah, itulah peraturannya. Nah begitu, terus hari kedua anak-anak itu kalian sendiri, hari kedua di video saya, hari kedua kita ada birthday party aja, jadi kita stay di rumah teman saya itu, anaknya ulang tahun gitu loh. Dan itu juga cuma 4 keluarga yang diundang, karena ya peraturan pemerintah lagi harus 4. Anyway, nah hari keduanya itu anak-anak tetap pengen hari ketiga. Jadi hari kedua itu yang ulang tahun kita tetap semua di rumah, tidak kemana-mana. Jadi ya kita barbeque, ya anak-anak main, semuanya kita melakukan aktivitasnya di rumah hari kedua saya. Sampai anak-anak dapat cooking class gitu loh. Birthday partinya ada cooking class, bikin coklat, bikin apa gitu loh. Nah, kalian lihat lah ya di video saya ya, lihat ya. Terus ada satu lagi. Nah hari ketiganya itu kita pergi ke anak-anak mau horse riding lagi, anak-anak mau horse riding lagi. Ya udah, pergi lagi lah ke horse riding, dan terus kita ke Tangerine Farm.
Nah, Tangerine Farm ini kalian harus pergi loh, itu beneran deh. Aku baru pertama kali ke kebunnya Tangerine. Nah, aku kebetulan bawa loh di sini. Ngajak, aku mau kasih lihat kalian. Ini oleh-oleh Tangerine-nya. This is only in Jeju. Nah, ini ada bahasa Korea. Maaf saya tidak bisa baca. Tada. Oke. Nah, ini dia. Tuh kan, aku sengaja bawa, aku mau ngasih lihat ke kalian. Tuh. Jadi, nah di Tangerine Farm ini orang dewasa buat masuknya itu sekitar 15 Korean won. Ini aku kasih lihat lagi ya, 15 Korean won itu buat orang dewasa ya sekitar 200 ribuan deh. Nah, kalau anak-anak cuma 10 ribu, itu sekitar 130 ribuan kalau anak-anak. Nah, selama di perkebunan tangerine ini kita bisa makan sepuasnya, nggak di mau berapa jam, misalkan mau 1 jam 5 jam terserah kalian gitu, dan harganya tetap sama, itu bayarnya harganya segitu. Dan tapi dengan harga segitu kita bisa bawa pulang free 6 biji tangerine, itu nggak dihitung. Tapi kalau saya nih ya, saya bawa segini nih, saya bawa segini, coba saya bayar cuma berapa, 10 ribu Korean won itu sekitar 130 ribu rupiah. 130 ribu rupiah. Kalau Korea itu murah banget loh. Kalau di Korea itu harganya segitu. Kalau di Indonesia mungkin ya, tapi rasanya itu manis banget. Manis beneran, super manis. Dan fresh karena kita ngambil sendiri, kita motong sendiri. Ya. Dan terus juga kalau kalian misalkan mau bawa 2 kilo, harganya misalkan kalian mau, saya mau bawa 2 kilo buat keluarga saya karena saya udah jauh-jauh ke Jeju, saya mau bawa pulang ke Indonesia, atau harga 2 kilo itu sekitar 17.000 Korean won. 17.000 Korean won itu sekitar 222.000 rupiah. Itu 2 kilo ya, buat 2 kilo. Nah, kalau kan 3 kilo itu sekitar 25 Korean won. Nah, itu sekitar 25. Ini sekitar 327 rupiah. Nah, segitu aja. Nah, itu pengalaman yang aku sama anak-anak seneng banget di Tangerine Farm itu. Memang kita agak masuk sih, tapi nanti kalau kalian mau saya bisa tulis ya di bawah ya alamatnya yang Tangerine Farm. Mudah-mudahan kalian bisa ke Korea. Korea itu sangat menyenangkan, pemandangannya, orang-orangnya gitu loh. Sama sih dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia mah kata orang Korea hatinya warm, hatinya itu baik. Indonesia is the best. Oh ya, tadi juga aku lupa bilangin kalau harganya private boat itu yang kita tumpangin itu sekitar berapa ya kemarin itu, 700 Korean won, 700.000 Korean won, sekitar 9 juta 9.165.000. Nah, ini harganya itu untuk lihat dolphin ya. Tapi ada lagi yang besar. Sekitar 1 million itu sekitar 13, jadi sekitar 13 jutaan. Tapi karena kalau kita sewa yang besar, tapi orangnya juga harus tetap sama, 4 orang penumpang aja. Jadi buat apa gitu kan? Kalau kita mau sewa yang besar, kita maunya bawa beberapa keluarga gitu loh. Maksudnya buat 10 orang atau 20 orang gitu loh. Jadi makanya ya udah, itu paling kecil segitu harganya, 700 Korean won. Nah, itu harganya segitu. Tuh. Nah, terus satu lagi, hari terakhir itu anak-anak sebelum kita berangkat ke airport, anak-anak itu
main di Big Ball Land. Nah, Big Ball Land ini anak-anak merasa sangat-sangat fun. Kayaknya sampai Kira tuh tadinya kan Kira takut banget, kita sampai nggak mau. Kira tuh sampai nggak mau loh main. Kalau Kira dan Jason tuh fun banget katanya di situ. Nah, harganya itu kalau kalian kesana, bawa deh anak-anak kesana, itu anak-anak seneng banget. Harga itu dari 27 Korean won itu sekitar 350 ya, sekitar 360-an lah, 360.000 satu kali per orang. Nah, kalau anak-anak orang dewasa itu 33.000 Korean won itu sekitar 432.000 rupiah. Oke friends, segitu aja penjelasan dari saya mengenai berapa sih budget yang harus saya keluarkan pas liburan kemarin di Jeju. Nah, untuk masalah mahal murahnya itu kalian bisa atur sendiri deh. Itu aja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Thank you so much for watching, don't forget subscribe. Saranghae.